Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Persembahan dari Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Nah, berjumpa lagi dengan kami. Saya temannya Kakak Anang. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Nah, pada sesi ini kita akan membahas lagi Mas tentang cek NIK ya Mas ya. Iya. Terutama yang bermasalah itu Mas. Iya, nanti perubahan data kependudukan ya Mas ya. Iya, yaitu apa Mas? Cara pengajuan ya Mas ya. Iya, benar. Perubahan data kependudukan pada cek NIK PPDB SMA SMK DIY yang sekarang masih berlangsung hingga sampai tanggal 6 Juni ya Mas ya. Iya. Iya. Dan langsung aja ya Mas ya. Kita review yang kemarin Mas. Ini cek NIK wajib dilakukan oleh seluruh calon peserta didik yang memiliki KK DIY sekurang-kurangnya sejak 1 tahun sebelum PPDB 2024 ya Mas ya. Itu di mana Mas? Langsung saja di website ppdb.jogjaprof.go.id dengan cara klik tombol cek NIK, nanti isikan data sesuai kartu keluarga, langsung klik tombol cek. Ya. Nah, ini cek NIK khusus ya Mas ya bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam DIY. Hanya yang berdomisili KK DIY gitu Mas ya. Iya. Berdasarkan data Dukcapil 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau terhitung 30 Juni ya Mas ya. Bagi kawan-kawan kemarin banyak yang tanya Mas, "Oh, saya dari luar DIY juga ikut cek NIK gitu." Itu ada ngaruh nggak? Ya kalau sudah daftar cek NIK ya nggak masalah, tapi itu nggak berguna juga gitu loh Mas. Nggak ngefek juga gitu. Yang ngefeknya hanya untuk yang domisili KK DIY karena ini digunakan untuk zonasi gitu Mas. Begitu. Iya. Nanti ya itu Mas ya. Ini web PPDB, nanti klik cek NIK, masukkan nama sesuai KK, lalu NIK lalu capta ya Mas ya, lalu cek. Nah, seperti itu. Dan ini selanjutnya. Nah, setelah apabila kita cek data ditemukan nanti tampilannya seperti ini ya Mas ya. Iya. Nah, ini adalah contoh ya Mas ya. Iya. Ini gimana Mas? Digunakan data tersebut untuk proses ajuan akun pada tanggal 13 sampai dengan 21 Juni 2024. Nah, catatannya apa Mas? Nah, catatannya adalah bukan siswa titipan dalam KK orang lain tanpa bukti atau alasan yang sah. Nah, bukan titipan ya, seperti kemarin kami sudah menjelaskan di ketentuan kemarin ya Mas ya. Ya, itu bisa dilihat lebih jelasnya di SOP Juknis Kepala Dikpora itu Mas. Dan jika titipan gimana itu Mas? Jika titipan adalah segera lakukan pengajuan perubahan data kependudukan di laman verifikasi untuk kembali ke KK ortu atau wali yang sah. Ya, jika titipan sudah sadar diri harus mengajukan perubahan data kembali ke KK orang tua gitu Mas. Nah, ini keterangannya ini ya Mas ya, kalau ditemukan Mas, nanti NIK-nya dicek sudah benar atau belum, lalu nama sudah benar atau belum, alamatnya terutama Mas, itu soalnya besok untuk patokan zonasi itu Mas. Itu sudah benar atau belum. Nah, ini jika data ditemukan langsung besok gunakan ketika pengajuan akun tanggal 13 gitu Mas datanya. Jika data tidak sesuai, silahkan login, daftar, lakukan pengajuan perubahan data kependudukan. Begitu tampilannya ini ya kalau ditemukan. Nanti dicek lagi sudah benar atau belum. Nah, kalau hasilnya data NIK tidak ditemukan, nanti tampilannya seperti ini Mas. Itu kemungkinan penyebabnya apa Mas? Kemungkinan penyebabnya adalah yang nomor 1 adalah NIK inaktif sementara. Yang kedua ada perubahan NIK. Yang ketiga proses update KK. Yang keempat data NIK tidak terdaftar dalam cut off PPDB. Nah, kalau tidak ditemukan langkahnya gimana Mas? Langkahnya yaitu yang pertama login atau daftar membuat akun di aplikasi verifikasi dengan melengkapi profil Mas. Yang kedua melakukan pengajuan perubahan data kependudukan di laman verifikasi. Nah, ini nanti ya tampilan seperti ini, diperiksa lagi dan gunakan data yang 1 tahun sebelumnya ya Mas ya. Mungkin kakak Anda baru terbit, ya ada yang terbit belum sampai 1 tahun. Nah, itu Anda gunakan yang lama gitu Mas, kakak lama nanti nguploadnya perubahan datanya. Nah, jika tetap tidak ditemukan, maka Anda tidak tercatat sebagai penduduk dalam DIY, maka nggak bisa ikut zonasi gitu Mas.
Kalau masih ngupload yang kakak lama nggak ditemukan, berarti Anda tidak dapat daftar zonasi ini ya. Nah, jika sebelum tanggal 1 Juli Anda adalah penduduk dalam DIY dan memiliki berkas KK yang sah, Anda gunakan KK lama dan itu terbukti bahwa domisilinya DIY, itu nanti zonasi Anda ya itu silahkan ajukan perubahan gitu Mas. Iya. Gunakan KK yang lama ya Mas ya, KK lama. Jika KK lama luar DIY ya itu otomatis nggak bisa ikut zonasi gitu Mas, begitu. Nah tadi Mas ya, ini kan disuruh mengajukan perubahan data. Itu sebelum login harus daftar dulu ya Mas ya, harus daftar dulu sebelum login itu. Daftar itu kemarin masukkan NISN gitu Mas ya. NISN harap dihafal ya, harap dicatat, itu selalu digunakan. Nanti kalau ketika daftar Anda kawan-kawan mengisi username, membuat username dan password. Dan username dan password itu digunakan untuk login ya Mas ya. Iya. Jadi daftar dulu baru login begitu. Nah, ini pengajuan perubahan data kependudukan tadi kita ringkas, dilakukan khusus untuk calon peserta didik yang gimana Mas? Yang pertama yaitu data kependudukannya tidak ditemukan saat cek NIK. Ya. Yang kedua, data kependudukan hasil cek NIK tidak sesuai dengan berkas yang sah yang dimilikinya. Ya. Yang ketiga ini Mas, yang titipan di KK orang lain. Nah, perubahan data kependudukan dilakukan untuk mengembalikan domisili anak sesuai domisili orang tua kandung atau wali yang sah. Nah, ini ya. Pengajuan perubahan hanya khusus untuk calon peserta didik yang ini 3 kriteria ini dicatat itu. Dan kita lanjut aja Mas ya, yang perubahan. Nah, tadi setelah login ya Mas ya, setelah daftar, lalu kan dapat username sama password, itu dihafal ya Mas ya, dicatat karena untuk login ya. Nanti kalau login ketemu dashboard ini Mas ya. Dashboard. Nah itu setelah ketemu dashboard kita ngapain Mas itu Mas? Yang pertama yaitu login daftar tadi daftar. Yang kedua lengkapi profil terlebih dahulu. Ini berkasnya Mas, ada ijazah atau SKL atau kartu pelajar dan KK. Ya Mas ya, salah satu ya berarti Mas ya. Dan KK ya Mas. KK yang terbit sebelum 1 Juli 2023. Nah itu. Nanti klik ini Mas, profile ini di sini ya Mas ya. Nanti setelah ngisi profile kembali ke dashboard ini ya Mas ya. Dashboard ini nanti lalu pilih yang pengajuan data perubahan data kependudukan, lokasinya di sini Mas. Yang ada kolom pengajuan perubahan data gitu Mas ya. Begitu. Nah, nanti setelah masuk penampilannya seperti ini Mas. Sebenarnya ini pengecekan data domisili, cek data domisili kamu khusus yang telah menjadi penduduk dalam DIY sebelum 1 Juli. Saran pengecekan ini harap dibaca ya Mas ya. Petunjuknya ya Mas ya. Ya, di tampilan websitenya. Ya, nanti silahkan isi nama, NIK dan CAPTA sesuai dengan KK sebelum 1 Juli 2023 gitu, yang valid ya. Tadi kalau ada yang nebeng ya itu ikut kembali ke orang tua gitu Mas. Kembali ke orang tua. Nah ini apakah nanti keluarnya seperti ini Mas. Cek data domisili lagi, apakah data domisili Anda sesuai, Anda silahkan cocokkan. Iya, NIK, nama, tanggal lahir setelah gitu ini ya. Cek ini, nanti keluarnya ini. Ini ada data NIK, nama, tanggal lahir, domisili. Ini silahkan dicek. Keterangannya data NIK ditemukan. Itu ya. Itu catatannya, ini harus dibaca. Jika siswa berada di KK yang sama dengan orang tua kandung atau wali yang sah, silahkan gunakan data ini gitu Mas. Iya. Untuk pengajuan akun tanggal 13 itu ya. Namun jika siswa tidak terdata dalam KK yang sama dengan orang tua, nebeng itu ya Mas tadi ya. Namun berada di KK orang lain dan tidak benar bertempat tinggal di domisili itu, segera mengajukan perubahan lagi gitu Mas. Iya. Nanti klik ini Mas ya. Kalau yang merasa nebeng itu, bukan ke orang tua ya. Itu silahkan ajukan ini. Kalau sudah benar ditemukan dan itu di kakak orang tua kandung, ya sudah cukup itu Mas. Datanya sesuai, cukup gitu Mas. Iya. Tutup gitu. Nah ini ada temuan lagi. Tadi kan yang data ditemukan ya Mas ya.
Ini tampilan data ditemukan itu seperti ini. Kalau datanya masih tidak ditemukan itu ya, setelah cek tadi, itu periksa kembali data NIK Anda. Gunakan ini memperingatkan lagi sebelum 1 Juli. Jika tidak ditemukan lagi, maka Anda tidak tercatat sebagai penduduk dalam DIY. Ya. Besok bisanya lewat jalur PTO atau prestasi ini. Terhitungnya KK luar DIY gitu. Jika sebelum 1 Juli Anda penduduk dalam DIY dan memiliki berkas KK lama, silakan ajukan perubahan. Klik gitu, Mas. Kembali ke orang tua itu maksudnya itu. Yang nebeng-nebeng itu. Nah, ini tampilan berikutnya itu, Mas. Tadi ini ini ada 3 tahap lagi pengajuan perubahan domisili. Silakan Anda isi nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nomor KK dan NIK yang sesuai dengan KK orang tua kandung gitu, Mas ya. Dan terbit sebelum 1 Juli itu. Nanti silahkan ini ada berkas pendukungnya ini. Berkas pendukungnya ada 2. Yang pertama adalah KK orang tua kandung atau wali yang sah. Itu silahkan Anda upload. Yang merasa nebeng tadi. Ya, ini maksimal filenya 2 MB ya, Mas ya. 2 MB ya, Mas ya. 2 MB. Nah, ini silahkan Anda upload. Yang nebeng itu nguploadnya orang tua kandung ya, kembali ke orang tua kandung itu. Nanti dapat kelacak oleh panitianya. Yang kedua ada berkas pendukung, mungkin ada perwalian ya. Orang tuanya meninggal lalu nebeng ke mana itu harus ada perwalian atau akta kematian. Kalau untuk orang tuanya meninggal itu masih harus didukung itu. Kalau bercerai ya itu yang penting ada berkas pendukung untuk membuktikan itu ya. Ya, berkas pendukung itu. Kalau bercerai ya ada akta perceraian. Kalau mungkin ada anak itu, Mas, anak pungut itu, Mas ya. Itu kan kakaknya bukan orang tua kandung itu, Mas. Itu dibuktikan dengan akta perwalian di sini, Mas. Keterangannya akta perwalian gitu. Berkas pendukungnya. Demikian ya. Ini hasilnya nanti informasi data pendudukan dapat digunakan untuk ajuan akun. Data ini digunakan untuk ajuan akun. Informasi berupa nama, NIK, nomor KK, dan alamat domisili. Ini sangat berguna ketika Anda mengikuti zonasi. Anda tahu zonasi Anda. Begitu. Nah, ini langkah yang kedua. Nanti dicocokkan kembali datanya yang Anda input tadi. Ini cocokkan. Nanti klik selanjutnya untuk memastikan. Nah, ini Anda klik nanti alasan perubahan. Anda mengajukan alasan perubahan itu ada 3 kan tadi ya, Mas ya, khususnya ya, Mas ya. Itu yang mana itu? Kalau yang nebeng ya ini poin ketiga gitu, poin Mas ketiga. Ya. Nah, poin ketiga diklik. Dan ini ada yang lain-lain, yaitu lalu keterangannya ini. Nah, ini 3 ya ini kembali ke domisili sesuai KK orang lain kandung. Nah, nanti simpan itu, Mas. KK orang tua kandung, Mas. Orang tua kandung ya. Simpan. Nah, ini ya nanti hasil detail statusnya ini, Mas. Revisi data NIK, silahkan tunggu dan terus pantau itu, Mas ya. Iya. Itu. Nah, ini selanjutnya ini. Datanya seperti ini ya, Mas ya, nanti. Cek statusnya seperti ini. Nah, untuk mengecek itu juga dari dashboard itu, Mas. Di sini. Bisa ya. Ya, nanti diterima atau ditolak itu di sini, data statusnya di sini tadi. Gitu. Ya. Begitu. Secara singkat aja ya, Mas ya. Dan kami ingatkan yang seluruh peserta didik domisili KKDIY wajib itu, hukumnya wajib cek NIK untuk jika ingin masuk jalur zonasi gitu ya, untuk memastikan. Bagi yang luar DIY itu tidak perlu ya, Mas ya. Anda hanya cukup input data, kalau saat ini input data sampai tanggal 6 begitu. Nah, ini sumbernya kami ambilnya dari Dikpora DIY, Mas ya. Iya. Baru di-share kemarin ini, Mas. Jadi ya ini mohon maaf kami juga share sekarang itu karena kemarin baru di-share juga. Begitu. Dan terima kasih ya, Mas ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Anang telah menemani saya menjelaskan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe
channel YouTube ini ya Mas ya. Iya, di Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Persembahan dari Perpustakaan Lokagana itu Mas ya. Ini sangat well sekali, sangat update sekali itu Mas. Amin. Iya, bagus banget ini perpustakaannya Mas. Bisa dicek ini profilnya. Iya, banyak bisa acara literasi, mendukung literasi Anda ini. Nah, untuk informasi selengkapnya silahkan Anda ini subscribe dan nyalakan lonceng supaya ada notifikasi Mas ya. Iya. Nanti untuk update juga kami sediakan di IG SMA Negeri 1 Sedayu atau di Twitter SMAN 1 Sedayu _BTL. Nanti cari menu PPDB ya Mas ya di website SMA Negeri 1. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini Mas ya. Insya Allah kami bantu jawab ya Mas ya. Ya demikian untuk hari ini. Ya. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.